Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Eh, Gimana nih tentang perdana film Gaza nih melihatnya? Apa sih yang ingin ditampilkan dari film Gaza itu sendiri? Ya, ini kan film Gaza ini sequel ya, sebetulnya dari film Haya ya, Haya 1, 2, 3. Kita konsisten bicara tentang Palestina. Nah, saat ini menurut saya itu orang-orang terfokus untuk membantu yang namanya Palestina, Gaza itu dengan donasi ya, memang ini penting sekali, donasi dengan doa, kita kemudian berdemo dan lain-lain untuk kemudian menyuarakan. Nah, penting juga bahwa kita itu berperang di dalam literasi atau narasi-narasinya. Jadi kampanyenya itu kita belum ada yang terfokus gitu. Nah, kita ingin bahwa film ini akan menyuarakan ya, bahkan bukan di nasional saja tapi di internasional, bahwa meliterasikan atau menginformasikan, memberi kepemahaman kepada masyarakat itu penting. Coba lihat, kenapa tadi saya di preskon itu menyebutkan bahwa ada orang-orang yang gagal paham tentang yang namanya Palestina ini, tentang permasalahan ini. Jadi banyak orang yang masih berpikir bahwa oh ini isu internal, ini isu agama. Bukan, ini udah kemanusiaan gitu. Ini udah genosida, dan bagaimana sikap kita, empati kita. Nah, dengan film ini kan kalau buat saya ini dakwah yang sangat komprehensif ya, dakwah yang menyeluruh, yang kalau saya atau ustadz ngomong untuk sampai orang bisa merasakan, bisa empati itu harus memerlukan waktu yang lama. Kalau lihat film udah langsung gitu. Jadi betapa pentingnya film-film seperti ini kemudian kita buat untuk literasi Palestina. Ustadz, ini sekalian ingin membuka mata Indonesia juga, mata warga Indonesia lah, melalui film ini untuk lebih aware, lebih care kepada Palestina atau ke Gaza sendiri. Bener gak Ustadz? Iya betul, itu yang kita inginkan gitu ya. Karena pelajarannya di mana sih? Kan nggak ada yang kemudian memberikan informasi di sekolahan, di mana-mana tuh nggak. Jadi informasinya berseliweran seperti itu aja gitu. Informasinya kita harus lihat, harus browsing dan lain-lain gitu ya. Nah, karenanya di film ini kita coba sentuh gitu dengan berbagai drama, ada keluarga, ada berbagai cerita-cerita yang menarik gitu ya, tetapi kita bicara banyak hal tentang permasalahan pendudukan, tentang permasalahan boykot, tentang permasalahan genosida. Semuanya kita sampaikan dalam film ini dengan cara yang tetap menghibur, dengan cara yang tidak menggurui. Nah, ini yang penting. Oke. Begini, mereka-mereka yang berangkat ke sana ya, pemuda-pemuda yang berangkat ke sana itu seakan-akan tidak punya empati bahwa kita di sini berjuta-juta orang di Indonesia, berpuluh-puluh juta orang di dunia ini sedang kemudian marah terhadap permasalahan genosida ini. Karenanya ketika mereka ke sana, ya mereka itu akan menyakiti hati kita semuanya. Makanya kita nih sampai sedih, prihatin. Banyak orang yang kesel, jengkel gitu ya, orang-orang itu. Kenapa sih? Apa yang ada dalam pikiran mereka gitu? Nah, inilah semuanya yang akhirnya ya coba aja antum pikirkan dan antum rasakan ya, bahwa inilah yang menurut saya ada misinformasi, gagal paham ya, dan kemudian mungkin ada berbagai konspirasi di baliknya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita sedih, kita prihatin, bahkan kita dengar sendiri bahwa presiden ya, tokoh-tokoh semuanya kan sudah mengeluarkan pendapatnya, opininya tentang apa yang terjadi ketika pemuda itu datang ke sana. Semua bilang bahwa Indonesia itu tidak bergeser sedikit pun, komitmennya tetap ya, kepada berpegang teguh kepada saudara-saudara kita yang di sana, kita membela mereka, dan kemudian juga bagaimana kita menegakkan kemanusiaan di Palestina itu. Tapi mereka berdalih mereka ingin meneruskan legasi dari almarhum Gus Dur. Beginilah siasah, strategi itu tuh nggak bisa sendiri begitu kan, kita juga harus berbicara, apalagi mereka sendiri tidak kemudian koordinasi dengan lembaganya gitu. Bayangkan seluruh dunia berpikir untuk masalah diplomasi,
seluruh dunia sedang mengupayakan diplomasi, ceasefire dan lain-lain, dan kemudian apa benar mereka kemudian bisa datang ke sana dan kemudian melobi dan lain-lain? Saya kira itu terlalu naif gitu ya. Saya kira alasan itu pun terlalu naif lah. Jadi tolonglah, saya minta supaya dia punya empati gitu ya. Kemudian ya jangan sampai terulang seperti ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap semua orang yang dilukai gitu kan. Ya harus seperti itu. Lagi?